perkuliahan manajemen proyek SI ini, di mana mengikuti siklus hidup proyek yang dimulai dengan tahap inisiasi, pendahuluan akan sebuah proyek, kemudian dilakukan perencanaan, dan ini juga digabung ya. Nah, perencanaan yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, terus selanjutnya tahap eksekusi, di mana tahap eksekusi adalah menjalankan apa yang sudah direncanakan. Monitor dan kontrol itu dilakukan untuk semua tahapan untuk memastikan, utamanya sih di sini untuk memastikan apakah rencana itu dilakukan pada saat eksekusi. Kemudian penutupan atau pengakhiran proyek yang akan menghasilkan apakah proyek yang baru saja dilakukan itu adalah berhasil atau gagal. Oke, istilah manajemen proyek SI merupakan istilah yang mengadopsi dari pengertian tentang manajemen, di mana manajemen ini adalah proses melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, planning, ya, organizing, equity, dan controlling. Kemudian, proses manajemen ini juga diadopsi di manajemen proyek. Cuma yang dikelolanya, kalau manajemen umum itu kan mengelola organisasi. Kalau manajemen proyek ya mengelola proyek. Proyek apa? Banyak ya, ada proyek konstruksi yang tentunya secara fisik terlihat ya seperti gambar ini. Ada proyek-proyek TI yang produknya abstrak, tidak terlihat secara fisik, tapi pekerjaannya serupa proyek yang sifatnya sementara. Itu manajemen proyek umum. Jadi ada proyek-proyek infrastruktur ya, konstruksi, membangun jalan, jembatan, jalan layang. Ada proyek-proyek yang berbasis TI, membuat sistem, bikin produk software, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat ini karakteristik dari proyek SI. Melakukan manajemen proyek SI itu seperti apa? Ya, serupa dengan proyek umum. Ini kegiatan manajemen proyeknya sih sebetulnya sama, makanya acuannya adalah PMBUK itu, Project Management Body of Knowledge, yang memiliki 10 knowledge area. Nah, perbedaan antara manajemen umum dan manajemen proyek, kalau manajemen umum itu berlangsung secara terus-menerus, minimal mengerjakan fungsi direct, measure, dan kontrol. Nah, sedangkan manajemen proyek itu ada batas waktunya, ada batas awal, jadi waktu mulai dan waktu akhir, dengan tetap melaksanakan fungsi manajemen umum ya. Ini fungsinya apa sih? Fungsi manajemen. Nah, di dalam manajemen umum, ketika fungsi berlangsung, misalkan direct nih, apa saja kegiatan yang dilakukan, itu penyampaian tujuan dan sasaran organisasi, kemudian standar performansi, kinerja dari organisasi yang standar itu apa saja,
Kemudian menetapkan tanggung jawab ya, tugas dan wewenang. Nah, selanjutnya diukur, dievaluasi dengan memonitoring kemajuan pekerjaan, terus seperti apa hasil kerja dan kualitas yang dilakukan, apakah sesuai dengan penugasannya, job deskripsinya. Nah, kemudian fungsi kontrol itu melakukan dengan cara menerapkan perubahan untuk prioritas. Ya, ketika ditemukan ketidaksesuaian antara standar performansi dan hasil kerja, itu akan diterapkan perubahan untuk prioritas, mana yang perlu diprioritaskan. Kemudian bisa juga mempengaruhi nanti standar penugasan kerja dan alokasi sumber daya perusahaan, yaitu akan disesuaikan dengan hasil kerja, ya, hasil pengendalian ini. Ada 3 batasan utama di proyek, atau 4 kali ya, tapi ini skop dan kualitas itu bisa digabung. Yang pertama adalah ini kalau saya baca dari sini ya, budget, biaya ya. Kemudian ini skop atau kualitas atau mutu, dan jadwal. Nah, jadwal ini berhubungan dengan waktu kan ya. Jadi kalau kita singkat ya untuk mudah mengingatkan, B biaya, budget, ini M kualitas, mutu, schedule, jadwal berhubungan dengan waktu. Jadi batasan ini akan mempengaruhi bagaimana perencanaan dan eksekusi proyek dikerjakan. Jadi ada batas waktu, ada ruang lingkup yang ditentukan, yang nanti bisa kita lihat di kualitasnya seperti apa, dan membutuhkan biaya yang sudah juga ditetapkan. Keberhasilan proyek ya tentunya sangat bergantung kepada ini, batasan ini memenuhi batasan atau tidak. Oke, kita lihat untuk proyek berhubungan dengan TI ya. Pekerjaan bidang TI itu memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan pekerjaan non-TI. Ini karena karakteristik TI yang tidak bisa dipisahkan antara aktivitas organisasi secara menyeluruh. Belum lagi produk proyek bidang TI itu secara real ya, secara fisik tidak terlihat. TI dikembangkan harus bersinergi dengan seluruh aktivitas bisnis secara keseluruhan, karena dasarnya membangun sistem berbasis TI untuk kebutuhan perusahaan itu biasanya harus sesuai dengan bisnis perusahaan supaya bisa digunakan. Dengan semakin banyaknya pekerjaan bidang TI dan karakteristik TI itu sendiri akan menciptakan adanya proyek secara khusus menangani pekerjaan pembangunan dan pengembangan TI, sehingga diperlukan bidang kajian khusus, yaitu manajemen proyek TI, karena prosesnya yang membedakan ya. Jadi manajemen proyek TI itu prosesnya beda dengan proyek-proyek infrastruktur yang secara fisik terlihat. Nah, dari nama mata kuliah ini kita punya 3 istilah sebetulnya ya. Ada istilah informasi, istilah proyek, dan manajemen atau manajemen proyek dan sistem informasi. Jadi saya anggap satu istilah saja ya. Nah, kalau dipisah lagi ya
kita harusnya sudah paham. Dan apalagi kalau latar belakang sebelumnya kuliah S1-nya adalah bidang terkait dengan keinformatikaan ya, baik komputer, SI, atau informatika. Apa sih sistem informasi? Bagaimana apa bedanya dengan teknologi informasi ya? Sistem informasi adalah sebuah kumpulan ya, komponen yang saling berhubungan yang di sini prosesnya mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan data dan menyebarkan informasi serta menyediakan mekanisme umpan balik untuk memonitor kinerja. Jadi informasi yang disebarkan itu akan menjadi masukan untuk perusahaan bagaimana menentukan standar lagi. Dari sisi teknologi, dengan memanfaatkan teknologinya, sistem informasi adalah kombinasi terorganisasi dari people, orang ya, manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan komunikasi, serta sumber daya data yang juga melakukan proses ini sama, mengumpulkan data, mengubahnya, ya, transform, memprosesnya, dan menyebarkan informasi, sistem informasi. Apa bedanya dengan teknologi informasi? Kalau kita lihat ini dalam sebuah lapisan ya, gambaran lapisan, istilah sistem informasi itu bisa juga didefinisikan ya sepanjang ini istilah TI dan proses bisnis. Jadi kita lihat ya, sistem informasi itu bukannya bagian dari TI, justru adalah komplemennya, gabungannya. Jadi sistem informasi ada yang memanfaatkan teknologi informasi. Jadi IT-nya justru bagian dari SI. Nah, SI merupakan salah satu bagian dari proses bisnis. Ya. Proses bisnis itu ada di dalam sebuah firm, perusahaan. Nah, perusahaan ada dalam sebuah lingkungan bisnis. Ya. Karena perusahaan itu pasti bisnis. Kalau organisasi belum tentu bisnis, ya. Organisasi masyarakat, sosial itu belum tentu melakukan bisnis. Kalau bisnis biasanya ada ekspektasi untuk memperoleh profit atau keuntungan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistem informasi dibandingkan dengan TI, teknologi informasi. Jadi yang maksud TI itu adalah sebuah alat ya, perangkat bantu untuk mendukung sistem informasi. Nah, perangkat ini terdiri dari hardware, software, network, dan data. Nah, sedangkan sistem informasi ada juga brainware-nya kan ya, orang. Kemudian ada organisasiware, organizeware-nya, proses. Belum lagi ditambah ada budaya dari organisasi, itu masuk sistem informasi. Jadi sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lihat istilah proyek. Apa sih proyek? Nah, menurut PMI, yaitu Project Management Institute, proyek adalah sebuah pekerjaan atau usaha ya, perjuangan and effort. Pekerjaan sementara yang memiliki tanggal mulai dan selesai tertentu, jadi sudah yang spesifik khusus yang dilakukan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik. Nah, jadi
proyek itu, pekerjaan proyek itu akan menghasilkan sebuah servis ya atau produk, jasa atau barang yang unik. Meskipun sama-sama nama proyeknya membangun sistem informasi akademik misalkan, tapi pasti hasilnya itu akan beda satu sama lain. Nah, kita lihat istilah temporer ya di definisi PMI. Temporary di sini artinya adalah setiap proyek itu mempunyai waktu awal yang sudah ditentukan, juga waktu akhirnya. Nah, jadi N di sini dicapai ketika tujuan proyek itu sudah capai atau sudah jelas bahwa tujuan itu tidak sesuai atau tidak tercapai. Jadi sementara ya, proyek itu ya berakhir dengan situasi yang ada. Istilah sementara ini tapi tidak berlaku untuk produk atau jasa pelayanan proyek yang merupakan hasil yang bertahan lama. Jadi produknya sih nggak sementara ya, juga jasanya juga tidak sementara karena merupakan hasil dari proyek. Nah, unik di sini artinya bahwa produk atau jasa itu berbeda satu sama lain. Mungkin dari caranya, ya, cara pembuatannya, atau ada bagian-bagian produk yang hanya serupa tapi nggak sama. Nah, definisi proyek lainnya dari buku ITPM ya, yang kita pakai sebagai buku acuan proyek, ini ngambil persis sama dengan yang di PMI. Proyek adalah usaha atau pekerjaan sementara yang dilakukan untuk membuat sebuah produk, servis, atau hasil yang unik. Nah, dari referensi lain, buku pendukung, proyek adalah usaha terkoordinasi. Ini ada unsur manajemennya ya. Terkoordinasi menggunakan kombinasi manusia, teknik, administrasi, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita bisa lihat bahwa ada karakteristik dari proyek ya, itu tadi waktu yang sebetulnya memenuhi triple constraint. Waktu, ada tujuan, itu kan scope. Nah, kemudian mungkin juga ada sumber daya yang digunakan, itu biaya. Nah, pengertian lain mungkin juga nanti berhubungan dengan atributnya. Proyek mungkin terdiri dari atau melibatkan satu orang atau ribuan orang. Proyek juga bisa diselesaikan dalam waktu jam, hitungan jam, beberapa bulan, mungkin juga bisa tahunan. Contoh proyek, ini proyeknya bervariasi, tidak hanya proyek PI, proyek pembangunan atau pengembangan produk baru atau layanan, merancang sebuah kendaraan baru, membangun gedung, melakukan kampanye, suatu kantor politik ya, kantor partai, mengimplementasikan prosedur bisnis baru atau proses baru, membangun sistem proyek, membangun infrastruktur. Pokoknya intinya pekerjaan yang hanya dilakukan sementara waktu dengan sumber daya yang terbatas, itu adalah proyek. Jadi tidak dilakukan secara rutin ya dan terus-menerus. Nah, atributnya, sehingga kita bisa menurunkan atribut proyek dari definisi tersebut, yaitu mempunyai tujuan yang unik,
Setiap proyek itu harus ada tujuannya yang terdefinisi dengan baik, sifatnya sementara, dibangun berdasarkan progressive elaboration, itu dengan perkembangan kemajuan, membutuhkan sumber daya dari berbagai area, mempunyai pelanggan utama, sponsornya yang memiliki dana, bersifat uncertainty. Uncertain itu jadi punya sifat ketidakpastian, sehingga perlu diperhatikan juga manajemen risikonya. Perbandingan proyek dan kegiatan operasional. Jika dibandingkan dengan kegiatan operasional, proyek biasanya dilakukan untuk mendukung kebutuhan organisasi yang sifatnya sementara dengan sumber daya tertentu, atau waktunya singkat sementara. Sifatnya sementara, ini pekerjaannya tapi produknya tidak, ya, dan unik. Berhenti ketika tujuan proyek tercapai, atau juga mungkin berhenti karena jadwalnya sudah lewat, ya, sudah terpenuhi. Kalau kegiatan operasional, visi dan misi untuk mencapai beberapa tujuan dari organisasi justru dilakukannya bukan sementara, tapi terus-menerus dan berulang. Kemudian tidak akan berhenti, justru diusahakan agar bisnis dapat terus berjalan. Jadi kalau operasional itu untuk mempertahankan bisnis, ya. Kalau proyek, ya berhenti kalau batasan sudah penuhi. Nah, sekarang apa sih manajemen? Mungkin sering, ya, sudah kita kenal istilah manajemen itu. Kalau dari segi pengertian menurut Mary Parker adalah untuk mencapai sasaran melalui orang lain. Jadi dikatakan sebagai seni. Manajemen juga sebagai sebuah ilmu. Manajemen juga adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Jadi istilah manajemen ini juga digunakan untuk manajemen proyek karena ada tahap-tahapan fungsi manajemennya yang kita pakai di sini. Merencanakan, mengorganisasikan, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi manajemen tentunya akan bervariasi, ya. Nah, seperti ini bergantung dari pelopornya atau pakarnya. Intinya sebetulnya hampir serupa, ya. Fungsinya, ada planningnya, dan lainnya. Penting tadi 3 planning, ada direct, ada control, measure, control. Ya. Planning itu apa? Organizing itu apa? Ini proses mempekerjakan, organize, atau biasa juga disebut sebagai untuk penyusunan staff, ya, staffing. Kalau leading, ada juga yang menggunakan istilah directing, ya, mengarahkan atau mempengaruhi. Controlling untuk mengendalikan pengawasan, proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Jadi makanya di proyek juga ada project control, tujuannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah ditetapkan itu sesuai atau bisa dilaksanakan pada saat eksekusi. Nah, sekarang apa sih manajemen proyek? Manajemen proyek itu bisa sebagai sebuah ilmu seperti ada mata kuliahnya, dan juga proses.
sebagai sebuah ilmu, disiplin ilmu, isinya adalah tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai penyelesaian yang berhasil dari tujuan dan sasaran proyek tertentu. Kalau proses proyeknya, pengertian lain, penerapan pengetahuan, keterampilan, alat-alat, dan teknik untuk merancang aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan proyek. Ini manajemen proyek dari sisi pelaksanaannya, proses ya. Nah, sekarang manajemen proyek SI atau TI adalah proses pengelolaan, rencana, organisasi, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan sistem atau teknologi informasi. Jadi ini tujuannya yang membedakan ya, manajemen proyek umum dan manajemen proyek SITI. Nah, siapa pelaksana atau penanggung jawab proyek? Orangnya kita sebut manajer proyek yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan proyek melalui identifikasi kebutuhan proyek, membangun atau mendefinisikan tujuan proyek dengan jelas, menyeimbangkan permintaan kualitas yang diinginkan dengan ruang lingkup proyek, waktu dan biaya. Ini triple constraint. Berarti si manajer harus memiliki keahlian untuk melakukan ini penyeimbangan triple constraint. Terus mengadaptasi spesifikasi, perencanaan, dan pendekatan dari berbagai pertimbangan dan harapan dari semua stakeholder. Jadi di dalam ruang lingkup biasanya kan ada ekspektasi dari sponsor atau user ya. Nah, si manajer proyek itu harus bisa mengadaptasi atau menyesuaikan spesifikasi pekerjaannya dengan ekspektasi dari semua stakeholder. Kalau manajer proyek berbasis TI, ya tentunya dia harus memiliki juga kompetensi bidang TI. Kan menghadapi tantangan integrasi yang saling bergantung, peningkatan teknologi yang cepat, perubahan versi yang dapat terjadi di sepanjang garis waktu proyek. Nah, tentunya untuk menanganinya, sama ketika ada permintaan perubahan ya, mungkin manajer proyek perlu didukung oleh sebuah alat tools yang bisa membantu untuk monitoring maupun controlling itu lewat aplikasi atau software. Nah, sekarang siapa sih stakeholder? Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek. Kebutuhan dan keinginan stakeholder pada suatu proyek akan beraneka ragam. Nah, ini tergantung kebutuhan dan keinginan. Tapi kebutuhan ini tentunya harus disepakati. Ketika kebutuhannya melampaui kemampuan tim pengembang ya, atau kompetensi yang dimiliki oleh anggota tim proyeknya, ya tentunya bisa dinegosiasi. Yang termasuk stakeholder di sini adalah sponsor proyek, manajer dan tim proyek, staf pendukung, pengguna hasil proyek, supplier, atau mungkin juga ada musuh proyek, yaitu orang-orang yang merasa dirugikan dengan adanya proyek yang berlangsung. Nah, ini mungkin juga sering dihadapi untuk proyek-proyek pengembangan sistem. Ada staf-staf yang mungkin tidak suka dengan adanya proyek baru, sehingga
data yang disampaikan dari orang tersebut jadinya tidak lengkap. Tuh, karena orang tersebut misalkan tidak menyetujui dengan adanya proyek ini, yang akan mengakibatkan mungkin dia itu sudah ini ya, karena ya sudah berprasangka itu karena mungkin kemampuannya atau mungkin usianya sudah tidak sesuai lagi untuk menerima sistem yang baru, jadi beroperasi dengan sistem yang baru. Nah, berikut ada keterkaitan dengan manajemen proyek, apakah itu perusahaan, sertifikasi, dan sebagainya. Ya, untuk organisasi profesional yang menerapkan manajemen proyek berdasarkan standar tertentu, ada Project Management Institute, Software Engineering Institute, ada IEEE Software Engineering Group. Kemudian untuk sertifikasi biasanya melalui PMI atau lembaga-lembaga sertifikasi lokal ya. Ada PMP, Project Management Profesional, CAPM. Nah, untuk acuan pedoman ada PMBUK, untuk tools ada software MS Project, Primavera, dan lainnya. Keuntungan kita mengimplementasikan manajemen proyek, yang pertama kontrol yang lebih baik di bidang keuangan, fisik, dan SDM, meningkatnya relasi dengan customer, waktu pembangunan yang lebih singkat karena sudah sesuai rencana. Biaya yang lebih rendah juga karena sudah ditetapkan sesuai batasan anggaran. Kualitasnya lebih baik karena sesuai kebutuhan, dan meningkatnya reliabilitas atau keandalan dari produk. Keuntungan yang lebih besar ini bisa diperoleh dengan perhitungan yang cermat ya, dari biaya. Pengalaman juga itu merupakan keuntungan dari tim ketika mendapatkan pekerjaan proyek. Meningkatnya produktivitas ya, dengan koordinasi yang baik. Koordinasi bisa lebih baik, moral pekerja juga lebih baik. Nah, seperti apa contoh-contoh proyek berbasis TI? Semua jenis proyek yang berhubungan dengan infrastruktur, sistem informasi, teknologi komputer, penelitian, jasa, pengembangan software, mengimplementasi atau menerapkan sistem itu bisa masuk kelompok IT project, atau mungkin hanya migrasi itu juga kelompok project TI ya. Yang berhubungan dengan komputer, hardware, software, orang-orang, dan proses itu bisa digolongkan ke proyek-proyek TI. Ya, demikianlah pertemuan pertama hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.